Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhalil habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib wa sibtaini Hasan wal Husain wa ummi mihal batul Zahra zawil mafakhir wal manakib. Salatan wa salaman daimain abadan sarmadan la yusibha hasib. Wassalamu'allahumma bijahim ladaika an tu'azzila lana al-ataya wal mawahib wa tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa tulhikna bihim ya rabbana ya Allah fi alal maratib amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan hingga akhir zaman, yaitu pada baginda alam, paduka alam, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Debbie Bik selaku dosen pengampu MK Hadis Tarbawi, dan yang saya banggakan rekan-rekan perjuangan yang mudah-mudahan Allah lancarkan dan hasilkan atas apa yang telah menjadi tujuan kita dalam mencari ilmu. Saya Deden Suryana, kelas PAI 6A. Maksud daripada dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas materi kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Debbie Bik, dan tidak ada sama sekali unsur merasa menggurui atau yang paling bisa. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan hadis yang terdapat di dalam kitab Mustad Darimi, hadis ke-357 dengan redaksinya: Akhbarona Bishr bin Thabit al-Bazzar haddatsana Nasr bin Qasim an Muhammad bin Ismail an Amru bin Kathir an Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ahul mauta wa huwa yatlubul ilmi liyuhyi bihil Islam fa bainahu wa bainan nabiyyin darajah wahidah fil jannah. Yang artinya telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Thabit al-Bazzar telah menceritakan kepada kami Nasr bin Qasim dari Muhammad bin Ismail, dari Amr bin Kathir, dari Al-Hasan. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu untuk menghidupkan atau meninggikan agama Islam yang jelas, derajatnya di surga nantinya hanya selisih 1 derajat dengan para nabi. Hadis riwayat Darimi. Penjelasan hadis di atas atau yang tadi saya jelaskan atau bacakan, bahwasanya dalam menuntut ilmu itu terdapat kemuliaan yang dapat diperoleh oleh seseorang yang niat mencari ilmu. Selain ia menjadi seseorang yang berilmu serta memiliki pengetahuan baik secara agama maupun formal, Allah juga menjamin seseorang yang menuntut ilmu kemudian meninggal, maka sesungguhnya ia telah syahid dalam rangka memperjuangkan agama dengan pikiran melalui pendidikan. Dalam hal ini sudah pasti pendidikan merupakan suatu yang dapat menjadikan seseorang terangkat derajatnya di sisi Allah, seperti yang ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan memiliki ilmu dengan derajat yang berbeda daripada orang lainnya. Dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi menerangkan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang beriman, yang taat kepada Rasul, dan orang-orang yang berilmu di antara mereka dengan derajat yang spesial. Lalu, apa maksud yang diangkat derajatnya itu? Yang pertama, pendapat yang sering kita dengar, jadi mengatakan diangkat kedudukan sebagai orang yang pernah duduk di majelis bersama Rasulullah itu merupakan atau mendapatkan derajat yang lebih baik daripada orang lainnya karena pernah duduk bersama Rasulullah. Dan yang kedua, pendapat yang populer adalah
diberikan pahala dan martabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seperti dalam kitabnya Syekh Jarnuji, dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau mengatakan walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Jadi seseorang yang berilmu atau alim itu tidak akan sama dengan orang yang bodoh. Jadi jelas di sini Rasulullah bersabda dalam hadisnya menerangkan bahwa seseorang yang mencari ilmu kemudian meninggal itu derajatnya di sisi Allah atau di surga itu selisih satu dengan derajatnya para nabi. Kenapa demikian? Orang berilmu itu memiliki derajat yang baik atau spesial di sisi Allah. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadikan orang berilmu itu memiliki derajat di sisi Allah karena dengan ilmu seseorang yang mengetahui hal yang baik dan mana hal yang buruk. Seperti takrif daripada hati untuk menerima daripada suatu pengetahuan, yaitu nurun fi qalbi alladzi yufarriqu bainal haq wal batil. Jadi cahaya yang ada di dalam hati yang dapat membedakan mana hal yang hak atau yang benar dan mana hal yang buruk. Jadi oleh sebab itu tempatnya daripada kumpulnya suatu ilmu ialah sebenarnya di hati untuk mengawasi daripada seluruh gerak tubuh kita. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang hatinya baik maka akan baik seluruhnya. Begitupun dalam definisi tadi, yang jelas hati merupakan jadi tolak ukur daripada baik buruknya seseorang. Dan untuk mencari ilmu ialah hendaknya lebih ditanamkan ke dalam hati dan diamalkan untuk diri. Seperti itu. Dan secara tidak langsung, seorang yang menuntut ilmu itu menjadi mulia karena mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan atas apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan bahwa seperti yang dikatakan di hadis, bahwa seseorang yang mencari ilmu ketika meninggal akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, jadi sudah jelas alasannya kenapa mendapatkan derajat seperti itu. Sudah jelas. Kemudian apa nilai yang dapat kita petik daripada hadis yang telah saya paparkan di atas? Yang mana terdapat 3 nilai yang saya kutip dalam hadis di sini untuk acuan daripada pendidikan atau nilai manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasannya mencari ilmu merupakan hal yang terpuji dan suatu keperluan bagi manusia. Yang kedua, memiliki keutamaan dan dapat mengangkat derajat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, ilmu merupakan tuntunan seseorang untuk berpindah dari zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya kebahagiaan, dari ketidaktahuan menjadi yang tahu, dari ketidakpastian menuju hal yang pasti. Dengan ilmu dalam menjalani kehidupan, maka langkah dalam kehidupan ini akan terarah kemana kita berjalan dan kemana kita menempuh dari suatu tujuan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata atau surah yang salah, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.